Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga spiritual yang saya alami secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81. Selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, kami ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi barokah lan diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini para sedulur, kami ingin menceritakan tentang situs keramat Cimandung. Situs ini terletak di Desa Klandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan menjadi tujuan salah satu wisata religi yang ada di Cirebon. Di lokasi bukit yang luasnya sekitar 20 hektar itu terdapat 9 mata air dan 4 buah batu besar yang disakralkan. 9 mata air itu diantaranya adalah mata air Cirebon atau Banyu Cirebon Kahuripan, Pancuran Mas atau air kejayaan, Balong Penganten, Sumur Pakungwati, Sumur Kedung Kencana Wungu, dan Sumur Sekar Pandan, serta Sumur Jakatawa. Masing-masing sumur memiliki khasiat masing-masing. Ini saya sarankan bagi yang percaya, silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa, hanya sebatas dari keyakinan masing-masing mengenai tentang mata air ini. Masing-masing sumur memiliki khasiat dan posisinya terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Khusus untuk sumur Pancuran Mas atau Banyu Kejayaan banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan berkah dan menghindarkan dari segala penyakit, termasuk penyakit santet atau guna-guna. Wallahu a'lam bishawab. Posisi sumur ini berada paling bawah dan di dalam satu ruangan. Jadi kalau mau masuk ke situ, minta sama Pak Kuncen untuk dibukakan para sedulur, soalnya dikunci. Dan di dalamnya terdapat juga batu lumbung gerobak atau grobok. Batu yang disakralkan disebut dengan batu lumbung grobok atau batu gudang. Diyakini warga adalah batu tempat penyimpanan pusaka-pusaka keraton atau gudangnya keraton. Konon gong sekaten, gamelan renteng, dan gamelan wayang juga tersimpan di lokasi tersebut menurut warga sekitar. Dan konon banyak peziarah yang sering mendengar suara gamelan berbunyi di lokasi tersebut. Dilanjut para sedulur. Sekitar 50 meter di atas batu lumbung gerobok terdapat batu pendadaran yang berada di tengah pelataran yang datar. Batu itu pada zaman Ki Ageng Kasmaya sering dimanfaatkan untuk tirakat. Sedikit arah ke timur terdapat sebuah batu yang mirip dengan gajah. Masyarakat mengenalnya dengan Watu Gajah Eyang Liman. Tempat ini sering digunakan kaum Brahmana yang masa sebelum Islam masuk untuk bertapa dan mencari wangsit atau petunjuk. Berjalan kira-kira 50 meter menelusuri sungai Cibening akan menemukan sebuah batu besar.
mirip perahu, ya nggak mirip-mirip banget ya, cuman ujungnya mirip perahu. Bagian depan dan batu itu bernama Watu Perahu. Banyak peziarah yang melihat sesuatu yang istimewa di situ, seperti naga, garuda, atau bangu, atau apapun itu. Kalau masalah ini kembali lagi kepada diri pribadi peziarah itu tujuannya untuk apa. Karena saya pribadi juga banyak pengalaman di situ dan banyak berbeda dengan mereka para sedulur untuk menemukannya. Insya Allah tidak ada sesuatu yang menyeramkan atau apa di sini. Dilanjut para sedulur. Situs Keramat Cimandung juga dikenal dengan pohon naga saktinya, atau yang disebut pohon raga sakti, yang merupakan sebuah pohon besar di dekat pintu masuk situs tersebut, yang memiliki batang berliuk-liuk dan tumbuh seperti mengitari pohon di sekitarnya. Konon pohon ini berasal dari tongkatnya Pangeran Cakrabuana yang sengaja ditinggalkan di situ. Dan konon tongkat ini bisa menangkal mara bahaya dan juga mencegah orang-orang yang memiliki niat tidak baik untuk masuk ke tempat tersebut yang sudah berubah menjadi pohon raga sakti. Wallahu a'lam bishawab. Dari sejarah yang ada bahwa tempat ini tempat belajarnya Pangeran Walangsungsang ketika beliau mencari sejatinya syariat agama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau bertemu dengan Syekh Nurjati, beliau singgah dulu di Cimandung dan bertemu dengan Brahma atau Resi, dan beliau di situ belajar tentang sesuatu yang menyangkut tentang etika dan tata krama. Lalu dilanjut ke Syekh Nurjati untuk belajar tentang Islam, yaitu tempatnya di Amparan Jati. Jauh sebelum cerita zaman Islam, jauh sebelumnya itu ada suatu kerajaan Indraprahasta. Cuman sangat sulit untuk menemukan referensi yang membahas tentang hubungan antara Cimandung dengan kerajaan Indraprahasta. Menurut para sepuh yang di situ yang saya jumpai, mengaku pernah mendengar nama Ki Ageng Kasmaya dari cerita leluhurnya. Ki Ageng Kasmaya atau Giri Dewata pernah memerintah di Cirebon Girang. Mangga kita saksikan kelanjutannya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Ageng Kasmaya menjadi raja kecil di bawah kekuasaan Galuh saat ayahnya yang bernama Mangkubumi Bunisora Suradipati menjabat sebagai Raja Sunda Galuh di Kawali, menggantikan Prabu Linggabuana yang wafat di Perang Bubat. Jabatan itu untuk mewakili pewaris tahta yang sah, yaitu putra Prabu Linggabuana bernama Niskala Wastu Kencana yang saat itu masih berusia 9 tahun. Ki Ageng Kasmaya diangkat sebagai penguasa Cirebon Girang dan menjadikan lokasi Bukit Cimandung atau Gunung Cangak sebagai pusat pemerintahan. Lokasi itu ditunjang dengan bentangan alam yang subur dan nyaman untuk pemerintahan. Cirebon Girang
merupakan kelanjutan dari kerajaan Indraprahasta dan Wanagiri dari pernikahan Ki Ageng Kasmaya dengan putri Prabu Gangga Permana, penguasa Wanagiri. Maka lahirlah Ki Gedeng Cerbon Girang sekitar tahun 1445 Masehi. Wilayah Wanagiri bernama Cerbon Girang. Setelah Pangeran Cakrabuana menjadi Kuwu Cirebon, menggantikan mertuanya yaitu Ki Danusela, Cerbon Girang berada di bawah kekuasaan Pangeran Cakrabuana. Hal ini dapat dimengerti karena Ki Gedeng Cerbon Girang adalah mertua Ki Danusela, putra Ki Ageng Kasmaya lainnya selain Ki Gedeng Cerbon Girang, yaitu Ki Gedeng Sanggarung, Indang Sakati, Lalaruda, dan Ratna Keranjang. Ki Gedeng Kasmaya adalah putra tertua Mangkubumi Bunisora Suradipati yang berkuasa di kerajaan Sunda Galuh Kawali tahun 1357 sampai 1371 Masehi. Ia memiliki 3 orang adik, yaitu Brata Legawa, Ratu Banawati atau Ratu di wilayah Garuh, dan Dewi Mayangsari yang kemudian diperistri oleh Niskala Wastu Kencana. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi videonya. Jadi di tempat itu para sedulur banyak sekali situs-situs sejarah. Sekitar 100 meter dari Bukit Cimanuk itu terdapat sebuah balong biru. Dulu namanya adalah Balong Parawali. Sekarang namanya menjadi Balong Biru. Maknanya apa balong biru? Maknanya adalah aja bolong 5 waktu, bolong biru, artinya gitu para penduduk. Wallahu alam. Jadi harus taat kepada 5 waktu untuk kita melakukan ngabdi ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat tersebut itu dulunya untuk pencucian sebuah pusaka atau bebersih diri oleh beliau-beliau. Itu yang saya dapat dari sumber-sumber sepuh di situ. Itu saja para sedulur yang bisa saya sampaikan tentang Cimandung dan ada hubungannya apa dengan kerajaan Indraprahasta. Pula mohon ampura jika masih ada banyak kekurangan. Mangga silakan para sedulur yang mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Cimandung, tambahkan di kolom komentar. Tidak apa-apa, karena kita sama-sama belajar dan sama-sama melestarikan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita. Mugi-mugi barokah para sedulur. Kula pamit. Mohon ampura jika ada salah kata atau munalan muni pula dalam hal penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.